Sobat Intimedia, kembali lagi bersama saya Sostika. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai AI berkembang cepat. Bisakah infrastruktur Indonesia mengimbanginya? Sejak kemunculan generatif AI, dunia menyaksikan lonjakan permintaan terhadap GPU, kapasitas komputasi, hingga pembangunan fasilitas data center baru di berbagai negara. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah cukup siap menghadapi gelombang kebutuhan infrastruktur AI? Ya, ini memang sesuatu hal yang menarik ya kalau kita perhatikan perkembangan investment data center di Indonesia dalam kurun waktu 9 bulan terakhir ini. Karena memang beberapa anggota ID Pro yang tadinya kita lihat belum fokus ke pembangunan AI data center ternyata sudah masuk gitu ya, beberapa. Dan saat ini pun salah satu hyperscaler dunia sudah menjadi bagian dari ID Pro Microsoft. Dan mereka memang juga sudah melakukan pembangunan AI infrastructure di Indonesia juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang berkaitan dengan AI data center ini yang faktor yang paling penting diperhatikan adalah penggunaan energi yang sustainable dan juga air ya. Bagaimana yang tadinya kalau boleh dibilang dari kurun waktu 2012 sampai 2017 waktu saya menjalankan bisnis data center, jarang sekali customer itu minta lebih dari 20 kilowatt per rak gitu, jarang sekali. Tapi kalau kita bicara server class dari Nvidia ya, ada GB200 namanya, itu bisa 150 kilowatt satu raknya. Jadi data center yang terjadi sekarang ini adalah perubahan terhadap desain, itu juga penting. Di mana yang tadinya mereka menggunakan air cooled menjadi liquid cooling, kemudian juga secara power distribution konfigurasinya berbeda gitu ya. Terus kebutuhan energinya juga berbeda dan water utilization-nya juga harus diperhatikan. Indonesia sendiri kita sangat diuntungkan dengan kondisi di mana air berlimpah di Indonesia ini. Energi juga masih ada excess supply gitu ya. Kalau kita bicara infrastruktur yang disiapkan oleh para pelaku industrial estate di Indonesia, company seperti Delta Mas ya yang menyediakan GIIC, kemudian juga Surya Cipta dan daerah MM 2100, mereka sudah sangat aware apa yang dibutuhkan oleh industri dan bisa comply dengan requirement-nya gitu saat ini. Tapi tentunya ke depan harapan kami knowing bahwa PLN sekarang kan menyuplai energi ke data center ini mungkin 100% yang dijalankan di anggota ID Pro masih berbasis fossil fuel gitu ya. Masih banyak dari coal power plant. Harapan kami memang, dan itu sudah reflecting ke rencana RUPTL-nya PLN tahun lalu, disampaikan bahwa di next 5 years, mereka akan mencoba untuk mengenerate renewable energy 76% dari total kapasitas di Indonesia. Artinya, dari banyak diskusi kami dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, sekarang sudah mulai ada implementasi yang sudah dijalankan gitu ya. Dan ini harapan kami bisa juga rasakan di industri. Karena memang banyak dari anggota ID Pro sudah sangat comply dengan ESG requirements, dan akhirnya mereka juga membeli renewable energy certificate gitu ya dari anak perusahaan PLN untuk memastikan bahwa kita tidak hanya membangun besar gitu ya, membangun banyak, tapi juga membangun dengan berkelanjutan gitu. Karena kalau tidak hati-hati, AI data center ini, dan sudah banyak kasus ya, di Virginia, di Wyoming, banyak masyarakat itu komplain terhadap pembangunan AI data center. Karena listrik yang dipergunakan besar sekali. Apakah kapasitas infrastruktur nasional yang ada sekarang sudah cukup untuk mendukung kebutuhan AI dan high performance computing dalam skala besar? Ya, jadi ini memang sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di bawah tahun 2019, anggota kami itu membangun biasanya antara 5-10 megawatt gitu ya. Tapi di 6 bulan terakhir, 6 sampai 9 bulan terakhir ini, anggota kami membangun 500 megawatt, 200 megawatt. Jauh lebih tinggi kapasitasnya dibanding di bawah tahun 2019 ya. So far pemerintah masih bisa membantu kami untuk menyediakan energi, terutama energi ya yang paling penting di industri data center. Air juga banyak industrial estate yang sudah melakukan strategi water treatment plant gitu ya untuk bisa supply. Tapi the next 3 to 5 years ini jadi pertanyaan penting gitu. Apakah tetap bisa kami di industri tercukupi energinya? Knowing sedang banyak sekali capital influx ke Indonesia yang kalau kita tidak hati-hati mungkin akan terjadi supply yang akan bermasalah di energi. Dan itu sudah terjadi di Batam. Jadi di Batam ini banyak sekali pelaku data center yang ingin melakukan investment. Salah satu successful launchpad memang Nongsa Digital Park ya. Ada 42 hektar lahan yang di atas Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus.
semuanya membangun, dan yang tadinya mereka rencananya bangun katakanlah 50 megawatt, semuanya naik jadi 120 megawatt gitu. Akhirnya ada masalah shortage di supply, karena di Batam memang spesifik yang menyediakan PLN Batam. Jadi transmission line dari Sumatera ke Batam pun belum masuk gitu. Jadi ini kita lihat sudah mulai terjadi gitu di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat geographically Indonesia sangat luas dengan air yang sangat berlimpah, dengan energy cost yang juga masih terbilang sangat baik gitu ya di kawasan. Ini akan sangat menarik banyak investor data center AI terutama. Nah, pemerintah harus dengan sangat bijak dan juga strategis memikirkan ini untuk tetap bisa sustainable di 3 sampai 5 tahun ke depan. Kemungkinan terburuknya nih Pak, kalau misalnya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan ternyata tidak sesuai harapan itu apa tuh Pak? Potentially perusahaan-perusahaan ini akan mencari negara-negara yang memang bisa lebih mengakomodir requirement mereka. Jadi ada hal menarik dari dokumen PLN. Jadi di tahun 2024 itu mereka bikin kajian mengindikasikan Indonesia akan reach 2,3 gigawatt di tahun 2030. Nah, di akhir tahun ini kita sudah akan 1,6 gigawatt. Artinya potentially 2028 kita sudah akan reach lebih dari 2,3 gigawatt di Indonesia. Nah, ketika listrik tidak bisa disuplai oleh negara kita lah ya, kemudian juga air bermasalah, kemudian juga regulasi kompleks, tidak ada fiskal insentif, negara-negara tetangga ini pastinya akan mencari strategi untuk bisa menarik investor asing itu ke negara mereka gitu. Berarti investor asing itu lebih tertarik ke Indonesia ya Pak? Saat ini sedang banyak yang tertarik ke sini walaupun bicara regulasi masih sangat kompleks, dan juga di lapangan kami masih banyak berhadapan dengan ormas gitu ya. Tapi tetap mereka ingin melakukan investment gitu di sini. Banyak negara mulai membangun sovereign AI infrastructure atau AI factory. Apakah Indonesia perlu mengambil langkah yang sama? Ya, jadi kalau AI sovereignty ini bagian dari kalau kita lihat adalah digital sovereignty gitu ya. Jadi kalau kita bicara digital sovereignty minimal ada 6 komponen di dalamnya. Jadi ada data sovereignty-nya, ada regulation sovereignty-nya, technology sovereignty-nya, talent sovereignty-nya, kemudian juga digital infrastructure sovereignty-nya, dan juga energy sovereignty. Karena tanpa energi AI itu nothing sebenarnya, karena compute load yang sangat besar butuh energi yang sangat besar. Dan kita lihat juga perusahaan-perusahaan ya boleh dibilang Wall Street Mafia gitu ya, seperti BlackRock, Vanguard ini, mereka invest di perusahaan energi, mereka invest di data center, karena akan ada convergence antara energi dan data. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tidak berdaulat secara digitalnya, tidak berdaulat sama AI-nya, akan sangat mudah negara ini dalam aspek cyber security-nya, dalam aspek kedaulatan datanya diserang gitu. Jadi memang di ID Pro sendiri ada beberapa anggota kami yang diangkat menjadi tim perumus National AI Roadmap-nya pemerintah di bawah Komdigi. Dan memang salah satu yang kami sangat tekankan adalah sovereign AI dan ethical AI. Karena dampak penggunaan AI terhadap energi, terhadap insiden hukum, terhadap cyber attacks ini akan sangat luar biasa ke depannya. Menurut Bapak, apa syarat utama Indonesia agar bisa menjadi pusat komputasi AI di kawasan Asia Tenggara? Tentunya untuk bisa mendatangkan AI server dibutuhkan insentif ya. Kalau kita lihat kan sebagai contoh anggota kami Indosat, mereka menjadi Nvidia Cloud Partner dan mendatangkan server AI Nvidia, dan ada billing commitment mungkin $200 juta lebih. On top of that mereka harus bayar 23% ya gitu ya. Jadi artinya lebih dari $46 juta mereka harus bayarkan untuk pajak. Salah satu hal yang kami juga sampaikan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia memang adalah bagaimana kita bisa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bagaimana kita bisa memberikan fiskal insentif untuk meniadakan import duty dan juga pajaknya untuk mendatangkan AI server ini. Dengan itu saja sudah ada 23% efisiensi yang akan bisa dirasakan oleh AI atau neo cloud company ya. Perusahaan seperti Lambda Lab, CoreWeave, Nscale. Kalau tidak ada insentif itu dan mereka harus dikenakan 23%, sementara investment mereka sebesar itu akan sangat sulit. Menarik sekali ya Pak. Oke, baik. Tadi kita telah membahas mengenai AI yang berkembang cepat. Bisakah infrastruktur Indonesia mengimbanginya? Di episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedaulatan data di era ekonomi digital. Jadi nantikan episode berikutnya.